Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sofyanti dengan NIM 2211102431325, mata kuliah pengantar bisnis. Saya akan meringkas dari materi 1 sampai materi 3 pertemuan pengantar bisnis. Materi pertama yang dibahas adalah apa itu tujuan bisnis, pengertian bisnis, pelaku bisnis, dan perbedaan perusahaan kecil dan perusahaan besar. Tujuan seorang pembisnis yang pertama adalah kebutuhan yang beraneka ragam. Awalnya bisnis adalah bertukar barang atau bertukar jasa karena pada masa itu belum ada uang sehingga barter antar barang atau jasa. Sekarang pun hampir tidak berubah, yakni orang berbisnis untuk mendapatkan uang dan uang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan yang belum dimiliki. Yang kedua, kebutuhan dan keinginan. Orang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, muncullah sebuah keinginan yang harus dipenuhi pula. Yang ketiga, keuntungan atau profit. Keuntunganlah yang mendorong kuat seorang pembisnis untuk terus berinovasi dan berkreativitas supaya bisnisnya berkembang. Pelaku bisnis. Yang pertama ialah pemilik, yang kedua kreditur, yang ketiga karyawan, yang keempat penyedia material, yang kelima pelanggan. Perbedaan bisnis kecil dan bisnis besar. Bisnis kecil yang pertama umumnya pemilik jadi manajer, yang kedua daerah operasinya lokal, yang ketiga organisasi sederhana, yang keempat pemilik intim dengan karyawan, yang kelima banyak kegagalan, yang keenam, pemilik serba bisa. Bisnis besar yaitu manajer bukan pemilik, yang kedua regional atau nasional, yang ketiga organisasinya kompleks, yang keempat pemilik tidak kenal dengan karyawan, yang kelima jarang ada yang gagal, yang keenam manajemen spesialis. Pembahasan di materi 2 adalah tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Sebuah lembaga bisnis harus mampu menyelaraskan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Dalam tanggung jawab sosial perusahaan harus memperhatikan 5 aspek antara lain. Yang pertama, pelanggan, yang kedua, pekerja, yang ketiga pemegang saham, yang keempat kreditur, yang kelima masyarakat. Pertama adalah tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Yang pertama adalah terapkan kode etik. Misalnya, menetapkan pedoman atau petunjuk terhadap kualitas produk sehingga petunjuk karyawan pelanggan harus dipelihara dengan baik. Yang kedua adalah monitor keluhan pelanggan. Yang terakhir, yang ketiga adalah memperbolehkan umpan balik pelanggan. Misalnya, meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik terhadap barang atau jasa yang mereka beli. Kedua, bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah? Pertama adalah peraturan keamanan produk, antara lain kehalalan, kadaluarsa, kandungan bahan, dan kualitas produk. Peraturan periklanan, misalkan iklan yang dilarang oleh pemerintah ialah yang memojokkan dan menyesatkan perusahaan lainnya. Yang terakhir adalah peraturan persaingan industri, ialah pemerintah mempromosikan persaingan seluruh industri agar tidak ada monopoli. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada pekerja. Yang pertama ialah keamanan pekerja, yaitu memastikan tempat kerja adalah nyaman, baik tempat atau peralatannya. Yang kedua, perlakukan pekerja, memastikan tidak ada diskriminasi. Yang terakhir, kesamaan kesempatan dan tidak ada sara. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditur. Jika suatu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka
perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditur. Yang keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik atau pemegang saham. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik, termasuk gaji karyawan yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tinggal memfokuskan kepada memaksimalkan perusahaan. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Proses produksi yang digunakan perusahaan juga mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara yang berbahaya bagi masyarakat, atau biasanya juga mencemari air seperti pembuangan limbah yang tidak tepat, bisa juga pencemaran kebisingan jika perusahaan ada di pemukiman padat penduduk. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Yang pertama, menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada. Yang kedua, sumbangan kepada masyarakat tidak mampu. Yang ketiga, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan. Yang keempat, memberikan pemeriksaan gratis. Yang kelima, memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu. Pembahasan modul ketiga adalah bentuk hukum, lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Yang pertama ialah badan hukum dibagi menjadi dua, yakni ada yang berbadan hukum, ada yang bukan badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum. Yang pertama, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum di samping manusia. Artinya, pihak ketiga dapat menuntut perkumpulan, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orang. Harta kekayaan perusahaan terpisah dengan harta kekayaan pribadi para pengurus. Akibatnya, kalau perusahaan pailit, maka harta pengurus ikut tersita juga. Artinya, jika terjadi kerugian yang berujung pembayaran ganti rugi, maka harta kekayaan pengurus dapat menjadi jaminan, dengan kata lain, pertanggungjawaban pribadi untuk keseluruhan. Yang kedua, lingkungan perusahaan atau bisnis. Lingkungan teknologi. Teknologi memiliki berbagai arti pada lingkungan bisnis. Teknologi umumnya mencangkup secara semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai. Teknologi mencakup pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronial, dan komunikasi, serta berbagai sistem pengolahan yang digunakan untuk melaksanakan proses bisnis. Yang kedua, lingkungan hukum dan politik. Ini mencerminkan hubungan antara dunia bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk aturan bisnis. Yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Ini mencangkup adat istiadat, kebiasaan, nilai dan karakteristik demografis masyarakat di tempat organisasi tertentu beroperasi. Lingkungan bisnis. Yang terakhir, bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama, ada perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki satu individu. Akan tetapi dalam prakteknya, badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yakni perusahaan yang menggunakan seluruh atau sebagian keluarganya untuk menjalankannya. Kebaikan dari perusahaan perseorangan yang pertama ialah
mudah didirikan. Seringkali usaha ini tidak perlu mendapatkan izin dari lembaga pemerintah untuk menjalankannya. Yang kedua, modal memulainya. Usaha ini dimulai dari usaha kecil-kecilan sehingga modal tidak terlalu banyak karena dikerjakan sendiri. Yang ketiga, pengelolaannya fleksibel dan bebas karena perusahaan sangat bebas. Pemilik dapat menentukan jam kerja sendiri serta bebas dalam mengambil keputusan dan kebijakan usaha. Yang keempat, kerahasiaan usaha terjamin karena perusahaan dikerjakan sendiri, maka seluruh rahasia tentu tidak diketahui orang lain. Kelemahan dan keburukan perusahaan perseorangan. Yang pertama, pertanggungjawaban tidak terbatas. Maksudnya di sini, jika perusahaan ini memiliki hutang, maka tanggung jawab sampai harta pribadinya dipertaruhkan. Yang kedua, modal terbatas. Modal tersebut dari dirinya sendiri, tidak ada investor dari orang lain. Yang ketiga, kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas. Pemilik usaha belum tentu mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang usaha yang dijalankan. Yang terakhir, kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Umur usaha sangat tergantung kepada keadaan dan sikap pemilik. Jika meninggal, maka sudah bisa dipastikan akan mati karena penerusnya belum siap. Perusahaan perkongsian adalah menggabungkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak untuk kerjasama di bidang usaha yang diminati bersama, baik perkongsian modal dengan modal dan tenaga atau modal dan tenaga saja. Ada dua jenis perusahaan perkongsian, yakni perkongsian secara umum, yang mana seluruh anggota bertanggung jawab dan aktif, serta perkongsian secara terbatas, yang mana yang terlibat hanya beberapa orang atau individu dalam pertanggungjawabannya. Kebijakan perusahaan perkongsian adalah lebih banyak modal dapat dikumpulkan, lebih banyak keahlian yang diperoleh, yang terakhir umur usaha lebih panjang. Kebaikan perusahaan perseorangan terbatas adalah tanggung jawabnya terbatas. Yang kedua, saham perusahaan mudah ditunaikan. Yang ketiga, tanggung jawab terbatas. Yang keempat, pengelolaannya lebih profesional. Keburukan perusahaan terbatas, yang pertama, pendiriannya lebih kompleks. Yang kedua, 2 kali pembayaran pajak. Yang ketiga, peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak. Yang keempat, sukar merahasiakan perusahaan. Yang kelima, dapat mengurangi motivasi kerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.